Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga selamanya tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta Ani Habibana wa Nabiyana wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih bisa melakukan presentasi meskipun melalui Zoom. Semoga presentasi kita ada dalam kelancaran. Nah, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita buka presentasi malam ini dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kami sebagai kelompok 2 akan membawakan presentasi yaitu tentang karakteristik kepemimpinan Ketua DKM. Din, NU, dan Masjid Ar-Risalah Persis. Baik, mungkin langsung saja untuk yang selanjutnya materi tentang sedikit pembahasan sebelum padanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan abstrak terdahulu. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan di organisasi selalu terlibat adanya pelimpahan tugas dari seorang pimpinan kepada stafnya. Pelimpahan tugas ini dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian segala kegiatan organisasi tersebut. Tentunya, setiap pemimpin memiliki karakteristik masing-masing. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan di organisasi selalu terlibat adanya pelimpahan tugas dari seorang pimpinan kepada stafnya. Pelimpahan tugas ini dimaksud untuk mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian segala kegiatan organisasi. Dan tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan karakteristik kepemimpinan antara Masjid NU dan Persis pada pola perencanaan dan pengawasan dalam upaya memakmurkan masjid. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, karena ini penulisan hanya melukiskan apa adanya secara sistematis dari apa yang terjadi. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik yang dimiliki oleh Bapak Muslim, Ketua DKM dalam memimpin Masjid Jami Al-Muhajirin ini yaitu karakter ceasefire, yaitu gaya kepemimpinan ini terlihat ketika beliau melakukan tugasnya, sedangkan karakteristik kepemimpinan dari Bapak Zainal sebagai Ketua DKM Masjid PC Arisalah yaitu demokratis. Cara pengambilan keputusan dari Bapak Muslim dari kepemimpinan model pengambilan keputusan kreatif, yaitu mencakup pengumpulan informasi dan wawasan tentang masalah serta menghasilkan ide potensial untuk solusi serupa dengan model pengambilan keputusan rasional. Sedangkan Bapak Zainal sebagai Ketua DKM Masjid Arisalah hanyalah mengikuti keputusan yang telah diberikan oleh pemimpin daerah lembaga Persis tersebut. Selanjutnya, pengelolaan dan pengembangan dakwah Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin dalam memakmurkan masjid adalah mengadakan pengajian di setiap bulan dan minggunya, dan selalu memperingati hari-hari besar Islam. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan dakwah Ketua DKM Arisalah yaitu dengan cara melakukan pengajian di setiap bulan dan minggunya, tetapi tidak ada peringatan hari besar Islam, namun diganti dengan takbir akbar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tegaida yang sudah mengulas sedikit tentang pembahasan kita pada malam hari ini. Untuk yang selanjutnya,
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Halil Gibran. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Di sini saya akan melanjutkan dan merincikan pembahasan yang sudah eh, tadi dibicarakan sama Gaida, yaitu masjid adalah tempat ibadah multifungsi. Karena masjid bukan sekedar tempat ibadah yang dikhususkan untuk melaksanakan sholat saja. Masjid merupakan wadah dan tempat pusat kegiatan positif dan bermakna bagi umat Islam. Oleh karena itu, harusnya umat Islam mampu merancang ke depan, baik dari segi din, agama, politik, ekonomi, sosial, dan seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana peran dan fungsi masjid di zaman Rasulullah memaklumkan masjid merupakan kewajiban yang telah tertulis dalam Al-Quran. Kewajiban tersebut sejajar dalam kewajiban untuk menegakkan sholat dan fardu Islam lainnya. Sebab tidak mungkin akan tegak sholat jika masjid sebagai sarana dan medianya tidak ditegakkan, dimakmurkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 18. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Secara fisik, bangunan masjid di era modern memiliki fasilitas dan sarana yang memadai dan memberi kenyamanan jamaahnya. Bangunan yang indah, bersih, megah, wangi, dan dilengkapi toilet, perpustakaan, dan parkiran, bahkan media komunikasi dan pengembangan ekonomi. Secara fungsional, masjid dilengkapi struktur Dewan Kemakmuran Masjid, petugas petugas imam masjid, muizzin, petugas kebersihan, program kegiatan, baik peningkat kualitas dakwah masjid maupun spiritual jamaahnya. Dalam sebuah riwayat dari Al-Darqutni dan Anas bin Malik, jika Allah berkehendak mengazab suatu kaum, lalu ia melihat pada ahli masjid, maka ia tangguhkan azabnya pada kaum tersebut. Oleh karena itu, masjid dimakmurkan dengan program kegiatan yang solutif dan menarik sehingga mengundang antusiasme dan semangat jemaah umat Islam. Program-program masjid merupakan proses usaha dalam mencapai kemakmuran masjid. Pemimpin Dewan Kemakmuran Masjid atau bisa disingkat DKM bersama anggota dan jamaah memiliki peran penting dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Untuk itu diperlukan mekanisme dalam mencapai tujuan tersebut. Masjid sudah seharusnya dikelola dengan seseorang yang memiliki kemampuan yang bagus dalam manajemennya, bukan saja dalam hal imaroh, tetapi dalam hal idaroh dan riayah juga. Dan dengan begitu masjid akan tertera rapih dan segala kegiatan yang ada akan berjalan dengan baik. Karena dengan adanya organisasi yang bagus, maka masjid pun sebagai pusat kegiatan keagamaan umat Islam akan semakin berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim sudah seharusnya perlu memperhatikan mengenai pengorganisasian yang berada di setiap masjid. Organisasi merupakan sebuah wadah untuk manusia berkumpul. Maka dari itu, manusia merupakan unsur yang paling penting dalam organisasi. Dengan adanya manusia, maka organisasi dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Dan di dalam suatu organisasi sudah pasti dibutuhkan adanya kepemimpinan yang baik karena akan menjadikan kemudahan dan melaksanakan tugas, dan setiap tugas pun dapat berjalan secara efektif dan efisien. Setiap kepemimpinan di dalam organisasi masing-masing memiliki gaya yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Karena dengan adanya gaya
setiap kepemimpinan bisa saja mempengaruhi kinerja setiap staf. Karena kepemimpinan memiliki unsur mempengaruhi dengan adanya kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, pola kepemimpinan yang diterapkan di dalam suatu organisasi sangat berpengaruh dalam upaya memakmurkan masjid. Masjid NU Al-Muhajirin dan Masjid Persis Al-Risalah akan peran kepemimpinan di mana meletakkan dasar-dasar untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan berjenjang, baik dari sisi pengembangan strategi, pemberdayaan organisasi, sumber daya manusia, infrastruktur, eh, sistem informasi dan teknologi, manajemen pembinaan kader sampai pada penerapan tata kelola yang baik. Dalam pengembangan dakwah sendiri ada beberapa program kegiatan yang telah disusun secara terstruktur yang dikelompokkan menjadi beberapa subprogram. Yang selanjutnya, sedangkan dalam aspek operasi manajerial adalah usaha-usaha dalam proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan pengurus dalam rangka memakmurkan masjid terus dilakukan secara terstruktur sesuai dengan arahan garis kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini lebih jauh mengenal peran kepemimpinan dalam proses kaderisasi sehingga dapat memberikan pemahaman bahwa proses kepemimpinan merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan memakmurkan masjid dan pengembangan dakwah itu sendiri sehingga mampu memberi masukan dan solusi dalam kebijakan program secara efektif dan efisien. Eh, Mungkin cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Gibda yang menyampaikan pembahasannya tentang pendahuluan. Selanjutnya, pembahasan tentang seputar kedua masjid tersebut yang akan disampaikan oleh Saudari Irma. Pastinya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Langsung saja kepada pembahasan, yakni penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu yang pertama Masjid NU Al-Muhajirin yang beralamat di Jalan Raya Ranca Ekek, Garut nomor 20, Citaman, Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Masjid ini pertama berdiri di tahun 90-an. Masjid ini awalnya masjid rest area milik Bapak Haji Abu, dan di tahun 2000-an Pak Haji Abu ini memanggil semua tokoh masyarakat daerah Nagreg dan beliau bilang bahwasanya Nagreg ini belum mempunyai masjid kecamatan yang akhirnya pada tahun 2003 mulai masjid ini dibangun. Namun setelah masjid ini dibangun beberapa kali kepengurusan sampai tahun 2015 mengalami kegagalan terus dalam kepengurusannya sampai akhirnya masjid ini sudah berdiri dengan sempurna. Maka di tahun 2016 diresmikanlah masjid ini dan alhamdulillah setelah peresmian dan pembentukan kepengurusan semuanya bisa berjalan sesuai yang diharapkan sampai sekarang. Masjid ini bercorak ke NU-an, bahkan dari namanya saja sudah Al-Muhajirin nama ciri khas NU. Namun meskipun masjid ini diurus dan bernuansa NU, tetap saja dikarenakan masjid ini masjid kecamatan, masjid ini menaungi 4 organisasi masyarakat yaitu NU, Muhammadiyah, Persis, dan SI. Yang kedua, Masjid Persis Arisalah yang beralamat di Jalan Astana Anyar nomor 113 Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Masjid Arisalah adalah masjid yang memiliki gerakan aktif dalam bidang keagamaan, terutama kegiatan dakwah. Berbagi informasi seputar itu. Terletak di Jalan Astana Anyar nomor 310 Nyengseret, Astana Anyar, Kota Bandung. Tahunnya sekitar tahun 70-an. Didirikan oleh Al-Ustadz Abdullah. Pada saat berdiri, beliau juga mendirikan asrama untuk mendidik santri yang sekolah di pesantren Persis 1 dan 2 Pajagalan. Wakafnya dari Bapak Parta Suwanda diwakafkan secara resmi
ke Persis sekitar tahun 20-an, karena pada saat itu administrasi perwakafan belum tertata rapi. Selain ada wakaf, juga ada proses pembelian tanah dari jamaah. Pembangunan masjid ini secara besar-besaran dilakukan mulai tahun 2010. Selain untuk penggunaan masjid, pada sebagian tanah dipakai untuk kegiatan kantor Persis. Sekarang telah berdiri 4 lantai. Ada aula, kantor PD Persis Kota Bandung dan otonom, dan madrasah. Jadi dalam satu komplek GSIT Arisalah, selain ada masjid sebagai bangunan utama, juga ada perkantoran untuk ormas Persis, madrasah, dan ada salah satu toko lokal. Masjid ini terbukti memiliki kepedulian akan keilmuan Islam dengan pendirian Pustaka Arisalah. Berangkat dari kenyataan di atas, masjid ini sebagai masjid kelima yang mendapatkan bantuan perbaikan tim GMR, karena masjid ini terletak sumber keilmuan dan tempat berkumpul berbagi informasi seputar Islam, maka sudah sepantasnya masjid tersebut terjaga dan terawat dengan baik, agar nyaman dipergunakan sebagaimana visi dari masjid ini, yaitu mengembalikan kepada Quran dan Sunnah. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Irma yang sudah membacakan tentang masjid tersebut. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang karakteristik dari kedua ketua DKM yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Yusuf Bahtiar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya saya akan bahas tentang karakteristik kepemimpinan ketua DKM ya. Yang pertama yaitu ketua DKM Masjid Besar Kecamatan Nagreg Al-Muhajirin. Nah, karakteristik kepemimpinan Bapak Muslim selaku ketua DKM Al-Muhajirin Nagreg berdasarkan hasil wawancara karakteristik yang dimiliki oleh Bapak Muslim dalam Masjid Jami Al-Muhajirin, yaitu karakter survive. Gaya kepemimpinan ini terlihat ketika beliau melakukan tugasnya, dikarenakan mungkin beliau bukan hanya sebagai ketua DKM masjid, tapi juga sebagai ketua MWCNU di Nagreg. Jadi beliau sangat sibuk, makanya beliau menyerahkan sepenuhnya pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawab para bawahannya. Beliau hanya memantau saja dan tidak terlalu ikut campur, sehingga para bawahannya diberikan kebebasan bekerja tanpa kekangan. Namun beliau juga sering memantau kinerja bawahannya karena beliau juga tidak lepas tanggung jawab. Begitu juga karena beliau tidak ingin terjadi hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Oleh karena itu, meskipun gaya kepemimpinan seperti ini, tapi beliau sangat bertanggung jawab, selalu memantau kegiatan masjid. Nah, Bapak Muslim juga selalu melakukan komunikasi kepada para stafnya, baik di dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Beliau selalu mendahulukan komunikasi, karena komunikasi di dalam suatu organisasi itu sangat penting. Ruangan takmir masjid, karena dengan begitu beliau dapat berkomunikasi dengan bebas tanpa ada batasan antara atasan dan bawahannya. Meskipun beliau memiliki kegiatan yang sangat padat, beliau tetap memberikan perhatian kepada para pengurus di masjid ini, dan beliau juga melakukan evaluasi selama 1 bulan sekali. Titik evaluasi ini dianggap sebagai hal yang sangat penting karena dapat memberikan pengaruh yang baik dan besar terhadap organisasi. Dan selama evaluasi ini berlangsung, beliau selalu memberikan motivasi kepada para pengurus agar mereka semangat dalam melakukan tugasnya. Selanjutnya itu ketua DKM Masjid PC Arisalah, yaitu terletak di Kecamatan Astana. Nah, pemimpin karakteristiknya yaitu dapat dimaknai sebagai ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh setiap pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya. Nah, karakterlah yang akan menentukan sukses atau tidaknya seorang dalam berbagai aspek kehidupan. Karena karakter adalah kunci utama menjadi seorang pemimpin. Yang sukses, seorang pemimpin harus dapat menjadi teladan bagi orang lain, terutama anggota timnya. Ada 4 karakteristik ya, dan syarat-syaratnya mutlak harus dimiliki seorang pemimpin. Pertama, pemimpin harus peka terhadap lingkungan, harus mendengarkan saran-saran dan nasihat orang yang sekitarnya. Jadi, yang kedua yaitu pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya. Yang ketiga yaitu pemimpin harus bersikap setia kepada janjinya atau kepada organisasinya. Dan yang keempat, pemimpin harus mampu mengambil keputusan, harus pandai cakap dan berani setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang dimiliki Bapak Zainal, yaitu karakteristik demokratis, gaya kepemimpinannya terlihat ketika beliau sedang
melaksanakan tugasnya, keputusan beliau selalu bermusyawarah terlebih dahulu, sehingga keputusan yang diambil pun menjadi kesepakatan bersama agar tidak ada hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan ini bukan sepenuhnya menjadi haknya sebagai ketua DKM, melainkan juga menjadi haknya para pengurus. Mungkin itu yang bisa saya uraikan. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, mungkin Baik. itu. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Yusuf Bahtiar yang sudah membacakan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Misbah terkait dengan pola pengelolaan masjid. Baik, terima kasih kepada Saudari Fulwatun. Di sini saya akan membahas materi selanjutnya. Pola pengambilan keputusan Ketua DKM dalam memimpin. Pengambilan keputusan merupakan bukan suatu hal yang mudah dan cepat untuk diselesaikan, namun juga melalui berbagai macam pertimbangan. Terkadang pemimpin mengalami dilema saat mengambil keputusan, lalu menghasilkan keputusan yang salah dan mungkin merugikan organisasi serta bawahannya. Maka dari itu, seseorang pemimpin juga membutuhkan pendapat-pendapat dari anggotanya. Artinya tidak egois lah. Sikap pemimpin yang positif maka akan terbangunnya komunikasi dan kinerja yang baik dalam organisasi pun. Sebaliknya sikap pemimpin yang negatif maka cenderung akan berdampak buruk bagi organisasi dan kinerja bawahannya. Begitu pula dalam pengambilan keputusan, baik tidaknya keputusan membutuhkan waktu dan pertimbangan dalam proses menyikapinya. Maka sebaiknya seorang pemimpin harus mencerna baik-baik dan tidak gegabah serta melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan. Pola pengambilan keputusan Ketua DKM Al-Muhajirin dan Arisalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Masjid NU Al-Muhajirin dan Masjid Persis Arisalah bahwasanya mengenai pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para Ketua DKM selaku pemimpin memiliki perbedaan. Untuk di Masjid Al-Muhajirin Ketua DKM menggunakan model pengambilan keputusan kreatif, yaitu mencakup pengumpulan informasi dan wawasan tentang masalah serta menghasilkan ide potensial untuk solusi serupa dengan model pengambilan keputusan rasional. Dan Ketua DKM Al-Muhajirin selalu membuka forum diskusi untuk setiap kegiatan. Untuk kegiatan kecil mungkin hanya melibatkan pengurus internal saja, namun untuk pengambilan keputusan secara besar mungkin melibatkan pengurus MUI, DMI, bahkan pengurus dari Muhammadiyah Persis dan MUI. Sedangkan Ketua DKM Masjid Arisalah hanyalah mengikuti keputusan yang telah diberikan oleh pemimpin daerah lembaga Persis tersebut. Di samping itu, Ketua DKM juga mengusulkan pendapatnya untuk pengambilan keputusan kepada pimpinan daerah lembaga Persis. Tetapi tetap saja yang menentukan keputusan yaitu langsung dari pimpinan daerah lembaga PD Persis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Misbah yang sudah menjelaskan materi tentang pola pengambilan keputusan dari Ketua DKM. Yang selanjutnya yaitu tentang pengelolaan dan pengembangan dakwah DKM dalam memakmurkan masjid, yaitu akan disampaikan oleh Saudara Iksan Arif. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan dan pengembangan dakwah Ketua DKM dalam memakmurkan masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan masjid sebagai pusat pembinaan umat. Pengembangan dan pemakmuran masjid ditentukan oleh pembinaan yang intensif. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid senantiasa
padat dengan kegiatan, terutama sholat berjamaah. Setiap sholat diselenggarakan berjamaah sehingga masjid tidak pernah sepi dari kegiatan takwa. Jika akhir-akhir ini kita melihat wujud fisik yang bangunannya megah tetapi sunyi dari kegiatan, itu jelas merupakan penyimpanan fungsi yang keterlaluan. Pada umumnya, masjid dipergunakan oleh masyarakat sebagai sarana silaturahmi di antara mereka, karena pada waktu-waktu tertentu mereka tidak bisa saling berkomunikasi, saling bertukar pikiran, informasi, dan sebagainya. Itu pun hanya pada saat-saat tertentu saja. Biasanya hanya pada saat waktu sholat Jumat saja. Bagi masyarakat atau jamaah yang pemakmurannya, masjid merupakan cermin sosialisasi nilai-nilai kehidupan yang dipusatkan di masjid pada saat ini, bukan karena keterbatasan fasilitas yang dimilikinya, tetapi juga karena kurang disadari bahwa masjid memang merupakan pusat pembinaan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Masjid NU Al-Muhajirin, bahwasanya mengenai pengelolaan dan pengembangan dakwah Ketua DKM dalam memakmurkan masjid adalah mengadakan pengajian di setiap bulan dan bahkan mengikuti perkembangan zaman. Masjid Muhajirin juga melakukan dakwah di media sosial, yaitu di Facebook, dan insya Allah di tahun ini sedang merancang untuk dakwah lebih luas di media sosial, yaitu di YouTube dan Instagram. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan dakwah Ketua DKM Al-Risalah yaitu dengan melakukan pengajian di setiap bulan dan minggunya, tetapi tidak ada peringatan Hari Besar Islam, namun diganti dengan tablik akbar. Masjid Ar-Risalah juga melalui media sosial seperti YouTube dan Facebook. Kemudian dari pembahasan dari awal sampai akhir dapat ditarik kesimpulan mungkin bahwasanya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Masjid Al-Muhajirin dan Ar-Risalah mengenai peran kepemimpinan Ketua DKM dalam memakmurkan masjid, dapat kita tarik kesimpulan yang pertama yaitu karakteristik kepemimpinan Bapak Muslim selaku Ketua DKM Al-Muhajirin Nagrek. Hasil wawancara, karakteristik yang dimiliki oleh ini dalam memimpin Masjid Jami Al-Muhajirin yaitu karakter laissez faire. Sedangkan karakteristik yang dimiliki Bapak Zainal dalam memimpin Islah yaitu karakter demokratis. Yang kedua, untuk di Masjid Al-Muhajirin, Ketua DKM menggunakan model pengambilan keputusan kreatif, yaitu mencakup pengumpulan informasi dan wawasan tentang masalah, serta menghasilkan ide potensial untuk solusi, serupa dengan model pengambilan keputusan rasional. Sedangkan Ketua DKM Masjid Ar-Risalah hanyalah mengikuti keputusan yang telah diberikan oleh pimpinan daerah lembaga Persis tersebut. Yang ketiga, Masjid NU Al-Muhajirin bahwasanya mengenai pengelolaan dan pengembangan dakwah Ketua DKM-nya dalam memakmurkan masjid adalah mengadakan pengajian di setiap bulan dan minggunya dan selalu memperingati hari-hari besar Islam dan dakwah di media sosial juga yaitu Facebook, untuk di YouTube dan Instagram masih dirancangkan dan insya Allah akan terlaksana tahun ini. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan dakwah Ketua DKM Ar-Risalah yaitu dengan melakukan pengajian di setiap bulan dan minggunya, tetapi tidak ada peringatan hari-hari besar Islam, namun diganti dengan tablik akbar. Masjid Ar-Risalah juga melakukan pengembangan dakwah melalui media sosial seperti YouTube dan Facebook. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, alhamdulillah mungkin materi kelompok kita tentang kepemimpinan sudah selesai. Tadi mungkin dimulai dengan membacakan bismillah. Mari kita tutup presentasi hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil Amin. alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.